Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Al-Ghifari, SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Balikpapan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Pada hari ini, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Balikpapan. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8G dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, kita bisa ketemu lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum mulai mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tenang. Doa selesai. Ya, sebelumnya Bapak mau cek kehadirannya dulu. Oke. Agus, Keiko, Riza, Via, Dobit. Ada yang nggak masuk? Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, masuk semua ya? Oke. Baik, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yang mana kita sudah belajar tentang perilaku amanah dan jujur. Kita sudah membahas tentang pengertian amanah dan jujur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat daripada amanah dan jujur. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu ke kalian. Kenapa kita harus jujur dalam melaksanakan ujian? Kenapa harus jujur? Karena Allah selalu melihat kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua ya, Nak.
berkaitan dengan manfaat daripada amanah dan jujur. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menganalisis manfaat dan dampak amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian itu mampu menyajikan infografis atau poster ajakan dari manfaat perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari juga dengan baik. Jadi nanti Bapak akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dari video itu kalian analisis, gitu ya. Kemudian nanti kalian akan melaksanakan diskusi kelompok untuk membuat poster atau infografis berupa ajakan daripada manfaat amanah dan jujur. Baik, untuk mengawali pembelajaran, Bapak mau menayangkan video untuk kalian amati, untuk kalian cermati videonya, kemudian nanti kalian analisis, kalian tuangkan ke dalam poster kalian, ya. Tolong disimak baik-baik videonya. Ada 2 video di sini. Kelihatan? Oke, itu video yang pertama. Nih, video yang kedua berkaitan dengan amanah. Oke, udah. Ini pemain-pemainnya aja nih. Ya, dari video ini tadi nih, apa yang bisa kalian petik hikmahnya? Apa, Dendi?
Dari video pertama atau video kedua? Pertama itu dia bersifat jujur, terus ujung-ujungnya dia bahagia karena duitnya nggak dipakai sepeser pun. Oke. Dia jujur karena dia tidak menggunakan uang yang ditemukannya gitu ya. Oke. Ya, setelah tadi kita nonton video dan kita sudah tahu ya hikmahnya dari video tersebut apa, dari video amanah maupun video tentang jujur tadi ya. Selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk membuat poster sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, infografis atau poster yang berkaitan dengan amanah dan jujur, manfaat ya, manfaat dan dampak amanah daripada amanah dan jujur. Oke, sebelumnya Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk acuan kalian apa yang akan kalian kerjakan hari ini. Bapak bagikan per kelompok ya. Ini untuk kelompok tiga sama empat. Oke, sama dan terakhir. Oke, kalian silakan mempergunakan handphone kalian untuk membuat infografis atau poster tersebut. Kalian boleh menggunakan aplikasi Canva dan kalian juga boleh mencari materinya dari buku paket kalian ataupun dari internet ya. Bapak beri kalian waktu selama 20 menit. Cukup? Cukup. Oke. Sekarang jam 9:10. Berarti nanti kita terakhir untuk pembuatan posternya di jam 9:30. Setelah itu kita akan presentasi. Ya. Nanti kalau seandainya tidak cukup waktunya untuk presentasi, kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya. Baik, sekarang silakan kerjakan posternya. Oke, gimana untuk pembuatan posternya? Sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah kalian buat dan tadi kalian kirimkan ke Bapak juga ya. Bapak akan tampilkan di depan, silakan nanti kelompok yang Bapak tunjuk
untuk mempresentasikan hasil posternya di depan. Jadi silakan maju ya. Tidak bisa semua hari ini karena waktu kita tidak mencukupi. Jadi hanya beberapa kelompok saja. Sudah siap? Siap. Baik. Untuk kelompok yang presentasi pertama, Bapak minta dari kelompok 6. Baik, kelompok 6 sudah siap? Siap? Oke. Silakan perkenalkan, kemudian presentasikan hasil pembuatan poster kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kenalkan, nama saya Tanya Liar Madani. Saya dari Karani Sugiarto. Kali ini kami akan mempresentasikan amanah dan jujur. Pengertian amanah. Pengertian amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah berarti dapat dipercaya dan menjaga sesuatu yang dipercayakan, baik berupa benda, tugas, rahasia, maupun kewajiban, sampai kepada yang berhak menerimanya. Dalam kehidupan, seorang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik sehingga mendapat kepercayaan dari orang lain di sekitarnya. Manfaat dan dampak jujur. Manfaat memperoleh kepercayaan orang lain. Keamanan, bangkit, meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan lingkungan yang harmonis, terhindar dari masalah dan fitnah, serta mendapatkan pahala dan berkah. Dampaknya, kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan orang lain, ketenangan hati, karena tidak menyembunyikan rahasia, kepercayaan diri, lingkungan sosial yang lebih baik, serta berkah dan perlindungan dari Tuhan. Oke, jadi yang pertama ada manfaat dari perilaku jujur. Manfaat yang pertama adalah dapat dipercaya. Orang jujur itu lebih mudah dipercaya. Sebelah kiri apabila ada selamatan memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5. Sudah 3 kelompok, karena waktunya tidak cukup untuk kita semua kelompok maju, maka Bapak cukupkan untuk 3 kelompok saja yang presentasi pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, Bapak ada quiz yang harus kalian kerjakan. Jangan menggunakan HP kalian. Silakan gunakan handphonenya masing-masing secara individu. Kalian bisa lihat di depan. Bisa kalian buka joinmyquiz.com dan masukkan kode dari quiz tersebut. Kita mulai ya. Oke, silakan dikerjakan.
Baik. Artinya dengan pembelajaran hari ini, insya Allah kalian semua bisa memahami dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke. Baik. Sampai dengan materi di sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi? Teman kalian presentasi, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Agus. Mengapa kita harus tetap jujur meskipun tidak ada orang yang melihat atau mengawasi? Kenapa kita harus jujur meskipun tidak ada orang yang melihat atau yang mengawasi? Oke, ada yang mau jawab dulu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Oh ya, oke, Pia. Oke, silakan Pia. Kita harus jujur karena Allah melihat apapun yang kita lakukan. Jawabannya kata Pia, karena Allah melihat apapun yang kita lakukan di bumi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak ya, kenapa sih kita harus jujur? Meskipun nggak ada yang lihat, kayak kata Pia tadi itu tuh udah betul ya. Karena Allah selalu melihat apa yang kita lakukan di muka bumi. Bukan hanya apa yang kita lakukan, meskipun apa yang kita katakan dalam hati, Allah pun tahu. Karena Allah itu maha tahu ya. Jadi nggak mesti harus yang kita ucapkan, yang di dalam hati pun Allah pun tahu. Jadi makanya kita harus selalu jujur. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, Riza. Kalau kita pernah berbuat tidak amanah, misalnya lupa menjaga kebersihan, itu kira-kira termasuk dosa besar ya Pak? Oke, kalau misalnya kita pernah tidak amanah katanya, pernah tidak amanah, kemudian misalnya lupa jaga barangnya teman, itu masuk dosa besar nggak? Ada yang mau jawab dulu? Oke, Kiko. Kata Keiko, itu kesalahan, tapi bukan dosa besar. Jadi caranya untuk memperbaiki, minta maaf sama orangnya, betul? Ya, oke. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan tersebut bukan dosa besar, nah ya, tapi itu memang sebuah kesalahan yang harus kita akui dan kita harus minta maaf ke orangnya. Allah aja maha pengampun kok. Gitu ya. Masa kalau kita salah, kita juga gak mau memaafkan orang lain, atau orang lain tuh malah gak mau maafin kita, kan kayak gitu. Allah aja maha pengampun, masa kita gak mau memaafkan teman. Dan kita juga, karena kita berbuat salah, kita harus sadar dan kita harus dengan rela, dengan ikhlas kita juga minta maaf. Kita akui kesalahan kita. Paham? Oke, satu lagi, ada yang mau nanya gak? Oke, Lila. Silakan Miki. Gimana kalau kita tidak jujur tapi malah benar? Gimana nih, harus jujur atau enggak? Kita udah jujur nih, ternyata kita nggak dipercaya atau malah dimarahin, terus kita masih harus jujur apa enggak? Menurut kalian dulu, siapa mau jawab? Oke, Dobi, silakan Dobi. Kita harus tetap jujur ya, karena apa? Perintah Allah. Oke. Mau bagaimanapun kita sudah jujur nih, ternyata kita dimarahin. Ternyata kita dimarahin, kita nggak dipercaya. Apakah kita harus tetap jujur? Kita harus tetap jujur. Kenapa? Jujur bukan sesuatu yang salah, nah. Jujur itu kebaikan dan itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kita harus tetap jujur. Karena apa? Ada orang bijak yang pernah mengatakan kebaikan itu tidak pernah salah
dan kebaikan itu akan selalu kembali kepada dirimu. Karena jujur ataupun amanah itu sebuah kebaikan, maka tetaplah berlaku jujur, tetaplah berlaku amanah. Jelas? Oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Lutfi ya? Oke. Lutfi, silakan Lutfi. Amanah dan kesimpulan saya, amanah dan jujur mempunyai dua sifat yang menjadi hal penting dari keimanan seorang muslim. Yang pertama, amanah. Orang yang amanah selalu menjaga tanggung jawab yang diberikannya. Kedua, jujur. Orang yang jujur selalu bertindak atau berkata sesuai dengan kebenarannya. Oke, simpulan dari Lutfi. Yang pertama, amanah dan jujur itu pernah terpuji ya. Oke, amanah tadi itu bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan kepada dia. Kemudian jujur itu tadi tindakannya dengan ucapannya itu berpacu pada kebenaran. Jadi tujuannya antara perilaku dengan perkataannya itu sama, itu jujur. Kalau amanah tadi tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada dia. Oke. Terakhir deh, kesimpulan yang kedua. Siapa yang mau ngasih? Oh, Salsa. Oke. Silakan Salsa. Manfaat perilaku amanah dan jujur adalah pertama, membuat hidup lebih tenang karena tidak ada kebohongan. Kedua, mendapat kepercayaan diri dari orang lain. Tiga, disayangi dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keempat, menjadi teladan bagi orang lain, teman dan lingkungan. Oke. Tadi ada di ini ya, di posternya kelompok Prophet tadi itu. Jadi manfaat dan dampak daripada amanah dan jujur itu satu tadi dipercaya, ya. Satu dipercaya oleh teman, orang lain, keluarga, pokoknya dipercaya. Yang kedua bisa menjadi teladan. Kemudian yang ketiga dicintai oleh orang lain. Yang keempat, hidupnya menjadi lebih tenang. Oke. Ada lagi nggak simpulannya? Tidak ada. Oke. Jadi tolong ya diingat dan dipahami pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pengertian daripada amanah dan jujur di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang manfaat dan dampak daripada amanah dan jujur. Tadi sudah ada yang tanya, sudah ada yang menyimpulkan juga dari Lutfi dan juga Salsa. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan sudah masuk ke materi bab ke-4, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.